hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau baca apa ya? Enggak puisi sih, cuma kayak kata-kata aja ya. Quotes. Pantun, bukan? Ya. Dalam teduhnya kasih yang tiada bertepi, kita berhimpun dalam hendak ilahi. Langkah kaki ini takkan sampai di sini jika bukan karena rahmatnya yang senantiasa mengiringi. Bisa napas dan demi nadi ada nikmat yang sering kita lupakan, lupa kita syukuri. Maka hari ini sebelum kata mengalir dan hati berbicara, mari kita tundukkan jiwa, saya mengingatnya dengan cinta. Dia yang tak terlihat, namun selalu hadir. Dia yang tak tersentuh, namun selalu mengukir. Dialah Allah, tempat semua harapan berlaku. Tempat setiap doa berlayar, meski tanpa suara yang riuh. Alhamdulillah, hari ini rasanya bahagia ya, bisa berkumpul bersama. Kita ini menjadi satu. Kita adalah keluarga besar. Yang saya hormati Ustadz Jamal sebagai pimpinan pesantren Alam Sayang Ibu, yang telah meluangkan, yang telah mendedikasikan waktunya, hidupnya, dan saya menjadi saksi bagaimana beliau hampir setiap hari berpikir tentang PAMSI. Beliau yang selalu bangun subuh dengan terkantuk-kantuk pergi ke madrasah. Yang saya hormati Ustadz Jamal yang juga menjadi suami yang baik saya luar biasa, hadiah terindah dalam hidup saya. Tadi saya sudah siapkan. Jadi beliau ada bagi saya suami yang luar biasa. Beliau selalu mendukung dan mengikhlaskan dirinya, bagaimana memberikan kesempatan pada saya untuk terus mengembangkan diri. Beliau selalu mendukung apapun. Beliau siap menjadi teman dan partner perjalanan saya. Beliau adalah sahabat terbaik. Tempat kami bisa berargumen. Tempat saya bisa menemukan ya, sahabat terbaik, di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri dan kita bisa jalan bersama, walaupun tidak selamanya sejalan, tapi itu adalah cara Allah membuat kami untuk selalu tetap bersatu. Dan pada kesempatan ini saya sangat menghargai beliau sebagai pimpinan, sebagai suami, dan sebagai sahabat dalam perjalanan saya. Karena itu saya minta dengan kerendahan hati teman-teman juga melakukan hal yang sama. Karena apapun ide-ide beliau, apapun yang beliau lakukan, saya sebagai teman, orang yang menjadi saksi perjalanan dia, saya ingin kita punya respect yang sama. Respect bagaimana kita menghargai beliau sebagai pimpinan kita. Di tempat ini saya juga ingin teman-teman, mungkin dalam banyak hal saya mungkin tidak dominan, saya terlihat tegas, karena memang saya dibesarkan dengan karakter seperti itu, dan Allah tahu bagaimana mengimbangi karakter saya. Saya diberikan suami, sahabat yang juga bisa mengimbangi bagaimana keras dominansinya saya. Tapi apapun yang terjadi dari semua itu, saya memiliki respect yang sangat luar biasa pada beliau. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, apapun di madrasah, mungkin kesannya harus nunggu bunda, nggak seperti itu. Apapun keputusan beliau itu juga suatu hal yang
penting karena beliau adalah pimpinan di pesantren ini. Saya minta ya seperti sebuah kita dalam satu organisasi. Kadang ya mungkin teman-teman saya sadari di bawah sadar kita, di bawah alam bawah sadar kita seringkali kita kadang kalau bicara seringkali kan ke saya, apa-apa kesannya ke bunda. Padahal nggak seperti itu. Jadi saya pun ujungnya juga akan bertanya kepada Bapak. Karena yang tadi saya orangnya kadang spontanitas, beliau kadang perlu hati-hati. Jadi itu cara Allah mengimbangi kami sehingga kita sama-sama bisa. Kita adalah satu tim, ibaratnya sebuah kapal. Tidak mungkin nahoda bisa berjalan sendiri tanpa awak kapal. Jadi kita tidak akan ada yang bisa jalan sendiri, tapi kita ada super tim yang akan kerjasama satu sama lain. Tidak ada peran yang tidak penting di pesantren ini. Semua teman-teman memiliki peran yang sangat penting. Karena itu saya yakin semua teman-teman sekecil mungkin kita merasa bahwa saya nggak punya peran, saya tidak terlihat. Tapi justru keberadaan teman-teman itu adalah hal yang sangat penting yang membuat madrasah ini menjadi luar biasa. Saya tuh berterima kasih sekali Allah mempertemukan kita dari kita tidak pernah kenal satu sama lain. Allah mempertemukan kita dengan caranya, dengan cara yang indah. Bahkan kita pun dipisahkan dengan cara yang indah. Karena apapun ya pesantren ini adalah milik Allah. Kami hanya sebagai pelaksana, kita hanya sebagai pelaksana cara jalan Allah untuk bagaimana kita membangun sebuah peradaban bersama. Jadi tentu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Budiah, Ustadz Yunani atau semua, bukan berarti Budiah dan Ustadz Yunani kalau jadi pimpinan kepala, semua bahkan Mae, pakar di madrasah, beliau punya peran yang sangat penting. Kita tidak akan pernah bisa seperti ini tanpa mereka semua, termasuk teman-teman semua. Sebelum Ustadz Jamal memulai, saya ingin mengutip. Jadi bagaimana barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, seperti hadis riwayat Muslim, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita adalah orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kita termasuk mencari ilmu dalam artian bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana kita menjalankan peran kita terbaik. Kita sedang menjalani proses itu. Tentu ujungnya kita berharap ridha Allah yang sangat besar. Sebelum dimulai, saya minta teman-teman menuliskan dengan tulus, dengan keikhlasan hati, satu alasan kenapa teman-teman menjadi guru, menjadi coach, atau menjadi apapun yang ada di Famsi. Kenapa teman-teman menjadi bagian dari Famsi? Saya teman-teman melakukan itu dengan jujur, dengan hati yang paling dalam. Silakan. Nah, pulpen nggak ada ya? Ada. Tulis tangan, silakan. Anonim boleh. Ada kertas kah? Ada yang kekurangan kertas? Ada. Kurang pulpen. Saya mengiringi teman-teman dengan lagu ini. Ustaz Hakim Keluar. Oh iya, saya juga ada ya. Mesti minta kertas mesti. ada lagi yang Boleh pakai pensil kan? Kita punya. Ustaz tabit Sampai kurang pulpen. Oh. Ada apa lagi? Ada di dan
Mengabdi di PAMSI merupakan tantangan yang penuh dengan lika-liku namun seru. Alasan di PAMSI untuk belajar dan menyemai amal jariah yang mungkin hari ini belum terlihat ya. Yakin saja Allah tidak tidur. Biasa ya. Lagi yang dibaca Sampai habis. Ayah mungkin bacaan silakan. Saya nggak pilih nih, langsung baca aja. Iya, emang betul pilih. Siapa nih? Alhamdulillah ilmu yang anak pelajari dari MTS Mahat terasa semakin bisa anak kembangkan dan PAMSI menjadi tempat yang anak rasakan pas dan cocok karena kesesuaian materi yang anak ajarkan dengan yang anak pelajari, dan PAMSI juga memberikan anak kesempatan berbagi di masyarakat, rumah juga ya, intinya karena merasa keahlian yang beliau miliki nyambung dengan apa yang bisa diberikan di PAMSI. Atau siapa? Satu lagi ya. Ini deh nih, yang warnanya beda ini. Apa ini? Siapa? Nggak tahu saya. Stadion. Warnanya beda. Aduh, jatuh. Atau nggak jadi putih deh, siapa yang putih? Sayang ibu. Orang armada. Kenapa saya ingin menjadi guru di PAMSI? Jujur ya. Ini tulisan dia nih. Jujur ya. Bahasa Gen Z. Sebenarnya saya sangat lelah menjadi guru MI. Yang harus mengajar anak-anak usia SD. Siapa itu? Gak usah disebut nama. Udah disebut ya. Kadang saya berpikir, kapan ini selesai? Ini saya harus agak istirahat baca supaya agolnya kira-kira gimana. Tapi kira-kira benar kata dia? Kapan ini selesai? Bahkan saya sempat ingin pergi. Tapi kontrol Z. Kontrol Z dia ando ya. Namun ternyata Allah memang ingin saya tetap di sini. Saya sadar moto hidup saya, cintailah takdirku. Ini kayaknya dia salah, cintailah takdirmu mungkin maksudnya. Jadilah versi terbaikmu, soalnya yang kedua pakai mu dia. Cintailah takdirmu, tapi dia nulisnya takdirku, dia tulis di sini. Jadilah versi terbaikmu dan jadilah orang yang bermanfaat. Apa? 2 poin saya sudah bisa melakukannya. 2 poin saya sudah bisa melakukannya. Namun 1 poin saya sedang berjuang. Apa itu? Enggak tahu, baca. Dulu saya kira bermanfaat itu memberikan ilmu ke anak-anak yang tidak bersekolah. Namun ternyata mengajar anak-anak yang masih membutuhkan sosok di rumah menjadi suatu kebermanfaatan, dan saya ingin mengisi kebermanfaatan dalam hal itu.
Anda mau tahu siapa? Anonim dia bilang. Anonim. Hah? Budak? Ini saya nggak tahu budak tidak tahu. Ini dikasih. Sudah selalu menjadi contoh. Mungkin di sini kali ya. Oke nih. Mungkin alasan ya. Karena ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Satu. Kedua, karena pertama kali bertemu dengan Ustadz Jamal dalam sebuah acara, dan dalam satu acara itu banyak yang berstigma negatif mengenai beliau. Siapa ini? Dari situlah saya bertekad untuk masuk sayang ibu. Cari tahu. Ingin membuktikan sendiri bahwa stigma negatif itu tidak benar adanya. Terima kasih Ustadz Jamal sudah selalu menjadi contoh yang baik. Benar nggak ya? Terima kasih sudah mencontohkan untuk selalu tenang dan berwelas kasih atas segala stigma negatif yang berseliweran di depan sana, tapi tetap menghadapi dengan positif. Apakah itu kesan negatif? Atau juga sih? Ada lagi? Oke, baik ya. Terima kasih teman-teman sudah menuliskan dengan jujur. Ini penting karena kita perlu mengeluarkan apapun yang kadang masih mengganjal. Kita harus belajar jujur. Sama siapa lagi kita jujur kalau tidak pada diri kita sendiri. Malam ini tema kita malam ini truth, honesty, sincerity. Coba Bang Sin. Oh iya, coba Pak Ismail gimana? Truth, honesty coba. Itu harus jadi tepuk setiap hari di Pangsi. Yang MI juga ikut semuanya. Iya, semua harus ikut. Ayo coba truth, honesty. Contohin coba, mulai. Ayo satu. Ya, ikut semuanya semuanya. Contohin dulu. Contohin dulu pangeran. Lupa saya sini gara-gara. Lupa saya dulu. Ini. Tepuk Pangsi. Terus honesty, sincerity, jujur selalu, tidak bohong, ikhlas hati. Yes, Allah Akbar. Ya, oke. Honesty bukan honesty. Oh, gitu. Honesty. Ulang. Semua ikut ya. Ayo. Semua ikut. Terus honesty, sincerity, jujur selalu, tidak bohong, ikhlas hati. Yes, Allah. Oke. Tepuk Pangsi. Honesty, sincerity, jujur selalu, tidak bohong, ikhlas hati. Yes, Allah. Ingat ya. Yes, jadi tema kita truth, honesty, and sincerity. Dalam ini adalah tagline Pangsi. Jadi ketika kita dalam penilaian itu ada 3 aspek. Pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam Pangsi itu sikap itu memiliki peranan yang sangat penting, sekitar 50%. Nah, sikap itu diambil dari mana? Dari ini, truth, honesty, sincerity. Ya, sekarang Ustadz Jamal akan menyampaikan apa sih Pangsi. Mungkin sering kali disampaikan buat teman-teman yang sudah 10 tahun di Pangsi, mungkin 10 kali per setiap tahun kali 2, 20 kali mungkin wajib mendengar ini. Tapi kami harapkan
ini tidak akan pernah sama seperti kita sholat ya. Sholat itu 5 kali sehari, tapi masih juga kita lupakan dan tinggalkan. Ya, silakan Ustaz Jamal untuk menyampaikan visi misi pada beliau. Kami silakan. Terima kasih istriku yang tercinta. Ini yang panas-panas yang belum nikah aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa nahnu jami'an fi hadzal makan insyaallah. Yang sangat saya hormati, muliakan dan cintai istri saya, bukan istri saya, direktur pendidikan Pamsi, Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah MTSNI, kemudian Bapak Ibu guru semua, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah saya khusus sekali malam ini kita bisa bertemu di sini. Ini kami dulu mendengar tempat ini langsung cek dan kayaknya cocok ya. Ya mudah-mudahan cocok Bapak Ibu ya. Ini tempat yang jauh dari keramaian, tapi sangat luar biasa tempat ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya tidak tahu dari mana mulai ya. Tetapi sedikit tadi waktu nanti Bunda akan jelaskan truth, honesty, sincerity itu seperti apa dalam pelaksanaan itu. Tapi Bapak Ibu, ini sebenarnya yang awal pertama muncul itu adalah think, discover, create. Nah, tetapi itu lebih mungkin orang nyebutnya sebagai ke otak. Orang selalu membedakan antara otak, rasio, dan kemudian hati. Maka kalaupun kita gunakan perbedaan antara hati dan otak atau otak dan hati, maka truth, honesty, sincerity itu adalah hatinya. Walaupun sekali lagi saya tidak setuju dengan perbedaan antara otak dan hati itu, karena kalau dalam Al-Ghazali itu semua ruhiyah, dan otak dan hati itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan ada satu hadis, saya lupa hadis atau ungkapan apa, al-aqlu itu mukhul qalb. Jadi akal itu adalah justru sebagai intisari dari qalb itu. Beliau juga sering saya sampaikan itu membuat perumpamaan bahwa otak itu sebagai Ra'isul Wuzara. Kalau hati itu diumpamakan sebagai Malik, raja, Pak Malik ya, mana Pak Malik? Malik, raja, maka al-aqal itu sebagai Ra'isul Wuzara, perdana menteri, bukan sekedar menteri, tapi perdana menteri. Seorang raja tidak mungkin bisa mengeksekusi banyak hal, bahkan seluruh affairs di negara sebuah bangsa itu tanpa seorang perdana menteri. Bahkan sekarang kita lihat yang misalnya Inggris itu yang sebenarnya yang berkuasa tanda petik itu adalah perdana menteri di mana-mana. Jadi raja itu hanya menonton dan mengiyakan dan menjaga kestabilan, tetapi eksekusinya itu adalah perdana menteri. Nah, menarik Imam Ghazali memberi perumpamaan semacam itu, sehingga Bapak Ibu yang saya pahami semacam itu bahwa al-aqal dan al-qalb itu tidak bisa dipisahkan. Dia nanti satu alam namanya ruhiyah, termasuk al-ghadab, termasuk asyahwat, itu semua alam ruhani dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada 3 kekuatan besar manusia yang ini sangat penting. Nah, yang pertama beliau sebut itu adalah al-quwah, al-quwatut tafkir. Kekuatan itu kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Muqid
minat dollar ya, kalau mungkin minat dollar itu dia jelaskan 3 kekuatan besar manusia itu. Yang pertama beliau sebagai kuat takdir, kekuatan berpikir. Dan kalau ini dilatih kata beliau, dan semestinya harus dilatih sedini mungkin, maka insya Allah di sana orang bisa, anak-anak atau orang berkembang bisa membedakan baik buruk, benar salah, sopan tidak sopan, dan terhormat tidak terhormat, semua bisa dibedakan. Maka menarik ketika misalnya Bapak Ibu dalam bab pertama kitab Adabud Dunya wa Dina Al-Mawardi itu mengatakan bahwa al-aqlu itu yambu'ul akhlak. Bayangkan ya, ketika orang sekarang itu gara-gara dia main akal aja ya, maka ini harus pakai hati dong. Padahal ini ungkapan yang salah kaprah, sehingga kita curiga. Bahkan ada sebuah riset yang mengatakan, saya baca ini di sebuah salah satu makalah IKIS-nya kementerian, itu ada seorang yang beriset itu bahwa otak itu dianggap sebagai kenapa di pesantren tidak didorong kemampuan berpikir kritis, karena dianggap otak itu sebagai kegiatan subversif. Para kiai menghindari penggunaan itu. Padahal dalam banyak ayat bagaimana berpikir ini di suatu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu pernah lihat buku merah sarah dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nasaihul Ibad, tahu kan? Nasaihul Ibad itu adalah kitab hampir nggak jadi nikah gara-gara dia menolak nggak membuka dasinya, sementara orang Kawa bilang nggak bisa, itu penjajah punya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kau pakai dasi itu Anda kafir. Oh, itu kan sejarah dalam kalau baca Soekarno penyambung lidah itu seru juga cerita itu. Sampai hampir nggak nikah dengan anaknya Hostoko Abinoto. Lalu kemudian bertanya, wah perdebatannya ya ngalah. Kawanya ya udahlah, kamu nikah pakai dasi. Karena baginya apa hubungan? Begitukah benci, begitu nggak sukanya sama penjajah? Apapun yang ada bau-bau penjajah itu, ilmunya, matematika, biologi itu dianggap itu suka kafir, suka pada mereka. Bahkan Bapak Ibu, saya baca salah satu sejarah dari, sekarang kita Lombok Tengah nih, sedikit lagi Lombok Timur kan, sedikit lagi apa? Enggak, pesantren terbesar. NW, Pancor lah, kita Pancor ceritanya sebelum ada Anjani. Dulu Maulana Syekh itu juga punya semangat. Tapi apa yang terjadi? Baru beliau menggunakan kelas itu pakai meja, pakai papan tulis, itu sudah dikatakan, wah itu Mu'tazilah. Itu sejarah Bapak Ibu. Baru hanya beliau menggunakan meja, pakai papan tulis. 70% orang yang bawa ke pantai itu mencabut kembali. Bayangkan Bapak, resistensi orang kepada. Syukur sekarang saya Ibu nggak dituduh ini suka penjajah ya, karena kita riset apalagi kan, karena sudah berubah itu, sudah terjadi perubahan yang alhamdulillah Bapak Ibu. 70% juga santri beliau keluar gara-gara beliau menggunakan papan tulis meja. Belum, padahal nggak berubah kurikulum, hanya cara ngajarnya aja Bapak Ibu. Ini menggunakan gaya penjajah, nggak bisa. Begitulah Bapak Ibu antipati terhadap yang berbau barat, berbau penjajah itu luar biasa, termasuk di Indonesia. Karena penjajahan terjadi semua, Arab dijajah, semua negara Islam dalam penjajahan barat. Maka kebencian terhadap penjajah itu luar biasa, termasuk ilmu-ilmu yang mereka bawa. Padahal orang barat itu mengambil dari Baghdad gitu loh. Ini jadi persoalan kita. Nah Bapak Ibu yang bergabung yang baru ini, yang sudah saya ingatkan kembali lah, jangan pernah merasa ini bukan bagian dari Islam ya. Ini dalam surat Yunus ayat 8 itu, ini rangkaiannya 5, 6, 7, 8. Apa kata Allah ketika mengkritik, mengingatkan orang-orang yang tidak peduli pada alam semesta ini? Kata Allah begini, dan itu disatukan dengan
innal ladzina la yarjuna liqa'an, enggak percaya akhirat tetapnya, enggak berharap bertemu kami, enggak percaya akhirat adalah kebangkitan. Waradu bil hayati dunia, dan hanya menganggap dunia ini sebagai ujung semuanya, dia ikhlas dengan hanya mencintai dunia. Wa tama'annu biha, dan dia menikmatinya. Apa kata Allah? Wahum an ayatina ghafilun, dan mereka enggak peduli dengan ayat-ayat. Dan di sini kata Ibnu Katsir, saya sengaja mengutip Ibnu Katsir karena kita kan menganggap Ibnu Katsir itu yang paling otoritatif ya, sebagian kita itu. Apa kata Ibnu Katsir? Ayat di sini al-ayah al-kauniyah. Kenapa? Karena kaitannya dengan ayat 5678. Walladzi ja'ala syamsa diya, dan seterusnya. Dia menciptakan langit bumi. Wama, apa yang ada di langit dan bumi itu pergantian siang dan malam itu la ayatin liqaumin yattaqun. Jadi itu dihubungkan dengan ketakwaan itu. Belajar tumbuh-tumbuhan, belajar ini kaitannya apa? Ketakwaan. Nah, apa ancaman Allah orang-orang yang mengabaikan itu? Ulaika ma'wahumun nar. Ini bukan kata-kata saya Bapak Ibu. Bapak Ibu baca di Ibnu Katsir. Saya ngomong nih beberapa tuan guru Ustaz tuh kaget juga deh. Gitu, iya Ustaz. Saya juga kaget sama kerumbut. Ini begitu. Ibnu Katsir kayak gini gitu. Dan memang begitu ayatnya. Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi ya, sekarang ini jangan-jangan anar itu, neraka itu udah datang duluan karena kita mengabaikan ayat sebentar ini. Kita hanya apa? Senjata tergantung mereka. Ini sebentar lagi mungkin nggak tahu kita. Nanti nggak bisa diakses karena tiba-tiba Amerika menyetop satelit kan? Kita nggak tahu, nggak bisa kita pakai. Tapi tenang, katanya Elon Musk sudah mau keluar Amerika. Dia sudah, wah seru membaca itulah ya. Elon Musk sama Trump kan lagi macam-macam. Elon Musk itu Bapak Ibu, dia punya Neuralink, dia punya Starlink juga, Neuralink dia punya. Neuralink itu otak, jadi AI itu dia juga yang punya. Lalu Starlink itu Bapak Ibu, Gaza itu suatu saat nggak bisa masuk, dia yang menolong juga Ukraina kemarin sempat. Jadi dia makan sekarang orang yang paling ini ditakuti siapa namanya? Elon Musk. Karena apa? Teknologinya. Apa yang dikuasai oleh Elon Musk itu adalah yang dulu menjadi salah satu kajian utama umat Islam. Al-Biruni itu belajar alam semesta Bapak Ibu. Astronomi itu kan gitu. NASA itu kan astronomi. Tapi implikasinya kemana-mana itu. Kita jadi HP, kita jadi mengontrol drone, mengontrol pesawat sekarang itu semua pakai satelit. Mau Bapak Ibu berbisnis pakai HP ini nggak bisa kalau tanpa. Dan itu semua adalah observatorium. Kenapa disayang Ibu itu walaupun itu nggak layak dikatakan observatorium, tapi enggak, ini observatorium hanya untuk simbol Bapak Ibu. Ayo kita ini penting. Kalau enggak umat ini kayak gini, kita ini anak kita nanti jangan-jangan tiba-tiba datang sini drone nggak tahu kita apa kita. Karena kita teknologinya sangat rendah dan umat Islam terutama sama-sama kami. Mudah-mudahan nanti semakin banyak negara Islam seperti Iran itu yang belajar sains, teknologi, karena itu bagian dari pelajaran agama. Dan sayang Ibu itu menjadikan itu sebagai pelajaran agama. Udah itu ya. Oke nih, inilah gagasan penciptaan. Kenapa? Bapak, ini adalah grand. Ya, grand di kita ini grand apa? Kalau dalam bahasanya siapa tuh yang menciptakan The End of Education itu, ini narasi, grand narration-nya, narasi besar kita itu kembali ke alasan penciptaan. Kita hadir di muka bumi sebagai apa? Khalifah. Apa modalnya sebagai khalifah? Ta'limul asma kulliyah, mengajar tentang semesta ini. Wa 'allama Adam asma kullah. Dan itu dalam tafsir termasuk Ibnu Katsir itu. Kalau Bapak Ibu baca itu gemeter juga. Saya juga membaca Ibnu Katsir gemeter. Gila ya. Tapi kita abaikan semuanya. Maka sayang Ibu itu lembaga kecil yang menawarkan terobosan, mudah-mudahan harapannya semua. Itu sebagai mungkin selingan. Dan silakan. Ya, tepuk pamsi.
sincerity, jujur selalu, tidak bohong, Masih lemes sih Pak udah. Oke, semangat ya. Tepuk Pamsi. honesty, sincerity, jujur selalu, tidak bohong, ikhlas hati. Yes. Oke, saya mau minta. Ini penting, bahkan dalam satu hadis itu disebutkan ikhlasnya sebagai tonggak. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim dan ada dalam Arba'in. Tetapi seringkali hadis ini salah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa bunyi hadisnya? Ad-din an-nasihah. Seringkali ad-din an-nasihah itu disebut nasihat. Gak akan masuk kita. Liman ya Rasulullah. Nasihat buat siapa bro? Lillah wali Rasul, kan gak mungkin masa menasihati Allah. Nah, kenapa? Karena an-nasihah itu manahu adalah al-ikhlas, al-khulus, ya kebeningan hati. Makanya ini nasahtul asala idza saffaitu. Aku memurnikan madu itu kalau aku menyaringnya. Jadi an-nasihah itu manu al-ikhlas. Maka ketika mengatakan ad-din an-nasihah itu pangkal dari agama itulah keikhlasan. Makanya surat Al-Ikhlas itu Bapak Ibu itu nilainya sepertiga Al-Quran. Siapa yang membaca surat Al-Fatihah itu sekali itu dia sudah seolah-olah membaca 30% Quran. Jadi makanya banyak ada sahabat yang sukanya baca Al-Ikhlas sehingga diprotes. Pas dilaporkan ke Nabi, kenapa kamu kok baca Al-Ikhlas mulu ketika sholat? Saya cinta sekali dengan Al-Ikhlas. Nah, akhirnya karena beliau cinta, dan ada kalau Bapak Ibu hadis itu dijelaskan itu, bagaimana orang yang membaca Al-Ikhlas itu kemudian dapat kemuliaan yang luar biasa. Oke, kira-kira itulah yang menjadi 3 hal tadi itu. Bapak Ibu yang berbahagia itu menjadi mutu kita. Makanya sebisa mungkin kita saya sering bilang jangan sampai kita itu melakukan sesuatu itu bersih-bersih karena ada tamu datang. Nah, itu pas nggak ada tamu datang nggak bersih kan. Walaupun ketika ada tamu datang kita lebih perhatikan ya, tetapi kita bukan itu semangatnya. Bagaimana agar kebersihan itu. Mengajar juga demikian. Nggak boleh ngajar itu kalau ada yang melihat baru bagus, nggak bisa. Dia harus menjadi sesuatu yang terbangun dari Bapak Ibu. Dia harus, oh ini saya benar, saya harus ngajar yang benar, saya siapkan. Pastikan juga bahwa apa yang kita ajarkan itu benar. Itulah kenapa ada persiapan Bapak Ibu. Dan saya kepingin ini semester depan itu pelajaran subuh itu juga harus pakai apa namanya? Iya, lesson plan. Karena sering sekali saya nggak tahu, jangan-jangan pagi juga terjadi ya. Saya jarang masuk kelas pagi kan. Yang saya bisa amati kan yang habis subuh tuh ya. Kadang makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, itu yang atau tulisannya salah. Maka mulai semester depan tuh harus nggak bisa waktu sekali kita salah menyampaikan hadis, panjang pendeknya, hurufnya apa salah, itu akan ke bawah anak-anak, dan itu akan sangat tidak baik. Jadi al-haq, kebenaran. Jadi harus kita pastikan apa yang kita ajar itu benar. Nah, makanya kemarin itu saya minta harus menghadap dulu ke ustadz siapa supaya bacaan hadis mahfudzoh, karena kadang kita ini kan maklumat sabiqoh. Udah maklumat sabiqoh ada yang kesalahan di kitanya, kesalahan itu mengalir terus. Nah, jangan sampai seperti itu. Termasuk semua lah, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, dan semuanya. Itulah kenapa kita ada matrikulasi apa namanya? Ini adalah nanti yang menggantikan yang itu kayak gini. Salman Al-Farisi wal Qawm, dan mereka memang orang cerdas, pandai, kemudian sangat taat sama agama dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, belakangan sejarah ini surat Muhammad ayat 38 ini diungkap oleh beberapa orang. Saya penasaran ngeceknya beberapa tafsir, saya cek. Memang
hampir semua tafsir mengecek dan tidak ada yang negatif, semua positif. Memang kemudian ada yang Ibnu Katsir sama di Al-Munir itu Wahbah Zuhair mengatakan ini hadis gharib, satu yang meriwayatkan. Tetapi gharib itu bukan berarti nggak boleh dijadikan sebagai rujukan. Syaratnya apa? Rijalnya thiqat. Nah ini rijalnya thiqat kuat. Ada satu hadis yang memang juga gharib tetapi populer dan dipakai apa misalnya? Bapak Ibu semua hafal pas itu. Hadis gharib yang masyhur. Yang bab atau hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah. Innamal a'malu. Ini hadis gharib juga, hanya satu yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi karena dari Umar bin Khattab dan itu thiqat dan dianggap enggak ada masalah dan tidak bertentangan dengan ayat atau hadis lain. Nah, Bapak Ibu berbahagia, hadis ini juga yang menjelaskan tentang keutamaan orang Persia ini adalah hadis yang gharib tapi kuat. Nah, hari ini banyak orang mengutipnya kembali itu. Memang orang Persia yang bisa melawan orang Israel itu. Tetapi bagi saya bukan itunya. Bagi saya adalah semangatnya itu. Kenapa orang Parsi bisa itu? Karena dia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Itu poinnya. Itulah mengapa sayang ibu itu salah satunya itu ya. Makanya coba oke sekarang bisa jalan. Tradisi latar belakang kita. Dulu umat Islam itu Bapak Ibu tradisi yang kuat banget umat Islam itu. Nanti saya minta putarkan tuh satu video tentang Al-Biruni, itu keren banget. Bagaimana Al-Biruni mengembangkan matematika Bapak Ibu, dan sampai orang yang pertama setelah ada satu ilmuwan pada zaman Yunani ya, tetapi beliau orang yang pertama menghitung keliling bumi 40.000 sekian kilometer, dan itu nggak sampai 1% bedanya dengan hitungan hari ini. Yang menarik, kenapa beliau sampai menghitung lingkaran bumi? Karena beliau bilang, saya ingin memastikan kiblat kita itu benar. Jadi dia di Baghdad. Bagaimana cara menentukan kiblat itu? Dulu kan kalau orang ke Madinah sudah biasa, pasti Mekah di sana ya. Tapi kan umatnya berkembang terus kan. Gimana kalau dia di Lebanon? Ketika di Baghdad itu lebih susah lagi, lebih jauh lagi. Gimana menghadap kiblat? Maka Al-Biruni alasannya dia harus menghitung lingkaran bumi adalah karena dari sana kita akan bisa menghitung arah kiblat yang benar. Jadi semangat itu Bapak Ibu yang membuat lahirnya matematika, sains dan luar biasa dalam dunia Islam. Nah belakangan itu terbalik setelah Baghdad jatuh, kemudian Islam masuk melalui para sufi. Bukan kita mengatakan sufi itu sebagai ini enggak, tapi itu sejarahnya. Yang poinnya itu ya sudah apa ya? Yang kesan yang dibawa itu adalah Imam Ghazali yang mengkritik Mu'tazilah dalam 3 hal itu saja, padahal yang lain enggak. Kalau Bapak Ibu membaca Kitabul Ilm, Babul Ilm dalam Ihya itu Imam Al-Ghazali mengatakan belajar matematika, biologi, kedokteran itu wajib kifayah setidaknya. Bahkan ada yang meneliti, ada disertasi yang saya baca dari Al-Azhar mengatakan, andai hari ini Imam Al-Ghazali hidup, kata beliau, maka belajar matematik itu wajib seperti wajib belajar fikih, belajar akidah akhlak itu. Setiap kita kan wajib belajar. Belajar itu enggak untuk menjadi ahli. Setiap kita wajib belajar fikih, tetapi kan tidak setiap kita harus menjadi fakih kan. Tetapi kita tahu kita sholat ada alasannya, kita tahu kalau bagaimana kita sholat. Nah belajar alam semesta itu juga wajib, bukan untuk menjadi seorang ahli, tetapi bahwa munculnya keahlian itu akan juga luar biasa. Nah dan itu kemudian menjadi kerisauan sebenarnya Bapak Ibu pan-islamisme dulu dari Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan seterusnya, sampai beliau bertarung di Al-Azhar memasukkan yang namanya pelajaran umum itu yang hari ini kita sebut seperti itu masuk Al-Azhar. Itu pertarungan luar biasa Bapak Ibu, sampai kemudian turun siapa namanya presiden waktu itu Mesir, enggak itu
Begitu Muhammad Abduh keluar dari Al-Azhar, dihapus lagi. Pertarungan semacam itu. Nah, hari ini sudah ada, tetap ada. Makanya sekarang beberapa pesantren itu mengirim belajar matematika di Al-Azhar, ada juga fakultasnya. Kalau nggak salah ya. Tahu saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sayang ibu ini ingin kesamaan. Jangan sampai kemudian yang penting bagi umat ini kita abaikan. Kalau ini kita lakukan, maka Bapak Ibu apa yang kita alami hari ini? Orang Arab Saudi nggak bisa ngapain, gimana mau nyerang Israel? Orang teknologi dari Israel. Di Amerika kan Israel. Orang-orang Uni Emirat Arab gimana mau ini? Orang-orang Qatar kan sempat juga bisa jadi keluar kencingnya juga tuh, karena kan takut itu. Oh, dia lihat kita kalau dia salah masuk jatuh ke kita. Tapi bayangkan Bapak Ibu, saya beberapa kali lihat tuh gimana tuh presisi penembakan itu melewati beberapa negara. Kalau nggak ada Iran, siapa yang membela Palestina? Ya, saya setuju dengan Pak Ye Hasan. Saya nggak peduli mau apapun mazhabnya, yang penting dia bela Palestina, saya bela. Itu yang apa statement. Dan beliau satu-satunya pimpinan gontor Bapak Ibu Pak Ye Hasan itu yang hari ini masih hidup, alhamdulillah. Allah yarham wa ya yuslih balahu. Beliau itu satu-satunya dari itu yang berani hadir ke Iran untuk masalah Palestina itu. Ditanya, Pak Yai, itu kan orang-orang pada suka biarin. Siapa yang bela Palestina itu yang saya bela. Jadi dan siapa yang bisa berani? Yahudi itu kan juga dia bukan negara. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, makanya saya membaca ketika membaca apa surat Al-Baqarah atau apa ya, wa'idu ya ayyuhalladzina amanu a'idu lahum mastata'tum min quwwah. Wahai orang yang beriman, siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh apa saja yang kau mampu dari kekuatan. Untuk terkait dengan dunia Islam yang dahulu, yang bagaimana kita sangat terkesan gitu dengan perkembangannya, terutama di Baghdad gitu ya, dengan perbandingan dunia Islam yang sekarang. Namun sangat tidak adil kalau kita membandingkan. Mungkin saya rasa kayak kita berbicara dengan dunia literasi lah. Saya rasa dunia literasi pun di zaman dahulu sepertinya mungkin nggak semua orang juga yang suka membaca. Ini hasil analisa saya pribadi aja. Begitupun dengan zaman sekarang. Berbicara tentang penelitian juga, dahulu para ulama melakukan penelitian. Sekarang pun saya merasa banyak dari umat muslim juga melakukan hal yang sama. Ustaz Fahmi, bagaimana sih? Oke, itu seperti itu, lalu gimana pelaksanaannya? Bapak Ibu, ini menjadi PR besar sekali kita. Dan dulu sebenarnya kalau kita lihat juga, kalau Bapak membaca H.R. Gibbs dalam The History of Arab, itu digambarkan begitu detail ya, bagaimana misalnya orang-orang Islam saat itu. Beliau mengatakan begini, dia bukan Islam, dia bilang gini, tidak ada dalam sejarah umat manusia satu kelompok masyarakat, satu kaum, satu bangsa yang itu demi mempelajari ilmu pengetahuan rela duduk di bawah orang yang dia taklukkan. Kan umat Islam menaklukkan beberapa negara kan, tapi dia tuh ada orang berilmu di sana, maka dia rela duduk di atas dan dia kayak menghargai itu. Dan itu tidak ada sejarahnya dalam peradaban manusia. Al-Ma'mun yang meminta nih Pak Yunani sangat hafal sebagai sejarah itu. Bagaimana minta menerjemahkan, dan beliau bilang begini, siapapun yang punya kitab-kitab yang terkait dengan ini datang, saya akan bayar dengan emas seberat kitab itu. Itu saking luar biasanya. Jadi memang girahnya luar biasa. Bahkan ada cerita yang mengarang kitab, nulis kitab itu nanti dikasih setiap tahun itu kan ada hari persembahan kepada raja, sultan, kepada khalifah. Dan khalifah akan mengasih kepada ilmuwan yang mengarang kitab itu emas seberat bukunya yang dia.
Jadi memang itu satu hal penghargaan Bapak Ibu. Apa pesan ketika lelah?